Begini nih jadinya kalau timnas Indonesia diisi full pemain naturalisasi. Dan kalau gue pelatihnya ya, gue bakal pakai formasi 4-2-3-1 karena formasi ini menurut gue cocok banget kalau misalkan timnas kita nih lagi ngelawan negara-negara Asia Tengah, Asia Timur, negara-negara yang lebih kuat lah daripada Indonesia. Karena dia selain dia juga mengutamakan tetap menyerang, tapi kalaupun bertahan ini masih oke. Karena ini nanti bisa jadi 4-5-1 atau bisa jadi 5-4-1. Jadi ini memang fleksibel formasinya dibanding 3-5-2 atau 3-4-3 yang kayaknya terlalu bertahan banget gitu. Atau bisa juga jadi 4-4-2 sih. Di posisi penjaga gawang sudah pasti yang akan naturalisasi oleh timnas Indonesia dan kayaknya 80-90% bakal jadi, yaitu Martin Paes. Tinggi, proporsional, posturnya bagus. Semoga refleksnya bagus, meskipun gue belum pernah melihat dia secara langsung bermain, hanya lewat cuplikan-cuplikan aja gitu. Tapi kan cuplikan-cuplikan doang mah ya gimana ya, belum pernah ngeliat dia pegang bola, build up-nya kayak gimana dari belakang. Karena penyerangan yang baik itu adalah dimulai dari kiper, bukan dari striker justru. Jadi Martin Paes, kamu harus bisa membuktikan. Di posisi left back itu ada yang namanya Shane Patinama. Shane Patinama ini positioningnya bagus banget, gue harus akuin. Memang tipikal pemain Eropa ya, yang dia bukan mengutamakan larinya atau sprintnya, tapi dia lebih mengutamakan positioning, visi, umpan, dan juga passing-passingnya yang oke banget, akurat gitu loh. Dan Shane, gue melihat ada di diri Shane itu untuk di posisi left back. Untuk di bagian center back sebelah kiri, gue akan menempatkan itu sebagai posisi Jay Itzas. Ya, ini pemain juga bagus sih. Meskipun gue belum pernah ngelihat dia secara langsung yang full gitu dalam satu pertandingan, tapi dari beberapa cuplikannya video dia bermain, ini pemain oke. Tinggi, semampai, proporsional, bagus. Dan gue rasa sih dia bisa jadi pilihan utama untuk di back Indonesia ya, kalau udah dinaturalisasi. Di posisi center back bagian kanan itu gue bakal isi dengan Jordi Amat. Jordi Amat ini pemain kelas Eropa. Meskipun ya beberapa kali kita tahu dia ada sempat blunder ya, itu proses lah ya. Tapi ini orang umpannya bagus banget, visinya bagus, dan dia juga tahu kapan harus build up gitu loh. Dia tahu dia ini kuat banget di belakang, dan gua rasa sih akan jadi duet yang kokoh benteng pertahanan Indonesia dengan Jay Itzas. Di right back tentunya ada Sandy Walsh, sama kayak Shane, mirip-mirip tipikal bermainnya, cuman Sandy Walsh ini positioningnya juga bagus. Cuma mungkin yang membedakan adalah Sandy Walsh ini lebih lebih naluri menyerangnya itu lebih kuat sedikit dibanding Shane Patinama di posisi kanan. Dan Sandy Walsh ini juga punya agility, punya kengototan gitu loh. Terlihat dia beberapa kali dimainkan dimanapun, mau di gelandang tengah, back tengah, itu ngotot mainnya. Tapi untuk kali ini gue mainin dia di right back. Defensive midfielder sebelah kiri, gue bakal mainin Hapner. Kalian tahu sendiri lah Hapner, umpannya ini bagus banget. Dia juga preman di lapangan gitu loh, tapi preman yang santun lah. Dan gue ngeliat dia, wah ini kokoh sih, bakal kokoh banget kalau main di defensive midfielder di tengah gitu. Dan passingnya juga oke banget. Keputusan, visi, kebijaksanaan dalam kapan harus ngumpan, kapan harus true pass, itu tuh jelas banget itu. Jadi gue Hapner sih di defensive midfielder tengah ini nih, sebelah kiri. Sebelah kanannya itu adalah center midfielder. Mungkin kalau di lapangan posisinya agak lebih ke depan nih daripada defensive midfielder. Itu ada Ivan Jenner. Ivan Jenner sih dia bisa ngelihat semua lapangan dengan baik. View-nya tuh merata gitu. Visinya bagus, umpannya bagus, pemain kelas Eropa. Dan tenang, keep calm aja gitu di tengah.
Soalnya kalau panik itu yang mengacaukan semuanya. Dia tenang, santai. Nah itu masalah teratasi tuh. Ivar Jenner. Di posisi left winger ada Rafael Strike. Rafael nih agility-nya bagus, cepat, kencang, lincah, ngotot. Bisa kita lihat sendiri mainnya sangat-sangat ngotot. Dan dia ini apa ya, ngeyel gitu orangnya loh. Maksudnya kuat pegang bolanya gitu. Dan memang ya namanya pemain muda, kita tahu semangatnya, ada spirit, berapi-api banget. Selama kebijaksanaan, keputusan, dan juga keegoisannya itu tetap bisa diredam dan dijaga sama Rafael. Tapi Rafael di masa mudanya oke banget ini. Di posisi attacking midfielder, gue bakal isi dengan Tom Haye, yang kalau dijulukin orang-orang di internet tuh bilangnya The Professor. Jujur aja gue belum pernah ngeliat mainnya, tapi gue tahu nih ini orang punya tendangan bebas yang bagus, visi yang bagus. Dari cuplikan-cuplikan videonya gue nonton, oke mainnya di Belanda ya kan. Dan ya semoga aja nanti realitanya itu juga sesuai dengan ekspektasi kita semua. Di bagian sayap kanan atau right winger itu ada Orat Mangun. Orat Mangun juga gue berdoa semoga dia benar-benar sesuai dengan ekspektasi dan realitanya. Kita butuh striker yang tajam, kita butuh inverted winger atau kita butuh advanced striker yang benar-benar bisa bisa menusuk gitu loh. Emang gue sengaja taruh Orat Mangun sama strike ini kiri kanan biar dia bisa tukeran gitu dan dia bisa nusuk ke dalam, jadi nggak semerta-merta dia hanya di kiri sama kanan ini gitu loh, jadi fleksibel lah. Dan untuk center forward gue pengen Stefano Lillipali. Gue bakal ngasih dia kebebasan free roll untuk di depan, maksudnya kayak ya dia bisa nggak hanya jadi pemantul gitu loh, tapi dia bisa terima umpan terobosan, dia bisa cutting inside juga. Nanti bisa ya kita bisa tuker-tukeran nama strike, bisa tuker-tukeran nama Orat Mangun untuk masuk ke dalam, untuk jelajah ke dalam lagi. Jadi menurut gue Stefano Lillipali sih di depan oke sih. Jadi bukan tipikal striker yang benar-benar nunggu bola, tapi dia jadi striker yang emang bantu juga dan compact di tengah gitu juga. Oke guys ya, itu tadi prediksi line up ya. Beginilah jadinya kalau misalnya timnas kita full naturalisasi guys ya. Nah guys, kita mendapatkan kabar yang bagus ya. Timnas kita saat ini sudah mendapatkan amunisi tambahan ya, yakni kemarin Martin Paes ya sudah diresmikan menjadi WNI dan siap untuk membela timnas kita guys ya. Dan posisinya nanti akan bertukaran dengan Hernando Ari guys ya sebagai penjaga gawang guys ya. Dan ini sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa ya. Lalu nanti ada Kelvin Verdong dan satunya lagi guys ya. Jadi dalam waktu dekat ini sudah ada satu yang resmi, tinggal menunggu dua lagi ya. Jadi kita sudah mendapatkan ya cukup lumayan lah ya pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang dinaturalisasikan untuk membela timnas kita guys ya. Kalau yang menyaksikan ini ada yang protes ya, wah mereka kan bukan orang Indonesia asli ya, kenapa nggak dimainkan pemain-pemain dari Liga 1? Ya kalian lihat sendiri guys ya, apakah pemain-pemain kualitas dari Liga 1 ini nantinya akan cukup meyakinkan untuk membawa Indonesia mendapatkan hasil yang maksimal. Kita sendiri sebagai rakyat Indonesia dan juga dari PSSI memberikan target yang berat ya buat Coach Sintayong ya. Namun untuk mendukung target tersebut ya, Sintayong jelas membutuhkan pemain yang berkualitas ya. Nah, pemain-pemain berkualitas itulah yang kini ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa pemain-pemain diaspora kita itu kualitasnya jauh lebih baik daripada pemain-pemain dari Liga 1 guys ya. Oleh karena itu saat ini diusahakan untuk memperbanyak pemain-pemain dari luar sehingga bisa mengangkat prestasi tim nasional kita ya. Kita ingin melihat tim nasional kita ini ya, Garuda ini terbang lebih tinggi, mendapatkan prestasi ya. Bukan yang kita saksikan adalah kekalahan, kegagalan dari tahun ke tahun ya, dari zaman ke zaman, pergantian presiden ini ke presiden itu, tetap aja timnas kita selalu kalah dan terus kalah. Mau sampai kapan ya?
Kita sudah muak, jijik dan bosan melihat timnas kita minim prestasi, kalah melulu ya. Oleh karena itu saya mendukung penuh siapapun ya yang mendatangkan pemain-pemain dari luar asalkan membela timnas Indonesia, kita dukung ya. Kita lihat aja negara-negara luar seperti Prancis ya. Itu hanya 1-2 orang yang berkulit putih ya, selebihnya berkulit hitam membela Prancis ya. Tetapi nggak ada masalah kan. Ada info buat teman-teman semua bahwa Martin Paes, kiper yang akan memperkuat kita di tim nasional senior menghadapi Irak dan menghadapi Filipina pada bulan Juni, tepatnya 6 Juni dan 11 Juni yang akan datang. Info terakhir sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Berarti proses Martin Paes sudah selesai, dicas, berhasil. Ini luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir dengan satset itu sudah membuahkan hasil. Dan Martin Paes, ketika kita semua masyarakat Indonesia penggemar sepak bola kita sedang tertuju ya, perhatian ke Qatar, ke Doha, bagaimana mensupport tim nasional kita U23 yang membuat prestasi besar, luar biasa, membuat sejarah. Dan kemarin walaupun kalah dari Uzbekistan di babak semifinal, kita gagal ke final, tapi setidaknya kita harus bisa mengapresiasi perjuangan Marcelino, Ferdinand, kawan-kawan. Kita sudah berjuang, kita akan memperebutkan posisi ketiga melawan Irak nantinya, karena Irak kalah lawan Jepang. Namun datang kabar baik ini, dengan Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, maka Martin Paes akan menjadi bagian terpenting di dalam skuad kita di bawah Sintayong untuk melanjutkan pertarungan tim nasional Indonesia ya, menghadapi Irak yang saya bilang tadi dan Filipina, untuk menyelesaikan di grup F kualifikasi atau pra Piala Dunia ya, zona Asia. Ya, ini suatu kabar yang bagus buat teman-teman semua dengan keberadaan Martin Paes. Juga ketika sebelumnya santer perdengarkan bahwa Pak Erick sempat ke Italia bertemu dengan Emil Audero di sana, dan banyak ya, muncul rumor bahwa Emil akan datang, tapi ternyata Martin Paes yang sudah muncul. Mungkin saja kita bisa melupakan Emil, walaupun mungkin Emil sudah mau sekarang di next kalau di ronde ketiga, tapi Martin Paes kita perlu, sehingga kita punya kiper yang bagus. Kita sudah ada Hernando Ari yang oke, yang tampil baik di sepanjang pagelaran U23 di Qatar. Tapi sekarang kita sudah resmi punya seorang Martin Paes. Sekali lagi selamat buat Martin Paes. Satu, kita itu punya budaya sepak bola yang sangat kuat. Ya. Orang tanya, kan ada haters yang bilang, masa 275 juta orang nggak bisa lahirkan 11 pemain? My friend, Cina 1,6 miliar, India 1,6 lebih miliar. Apa sepak bola mereka? Kenapa? Karena mereka tidak punya budaya Indonesia sepak bola. Kita punya budaya sepak bola, tapi tidak dikelola dengan benar selama ini. Masuklah yang namanya Erick Thohir, oke? Dirombak satu persatu. Karena terlalu banyak PR, jadi timnas dia fokus. Liga PT LIB fokus, pembinaan Ratu Tisha yang fokus. Jadi dibagi semua, oke? Sintayong ini kan dari Iwan Bule. Oh ya, dari ya kan? ketua PSSI yang lama. Dari ketua PSSI sebelumnya. Tanya, oke, Sin, panggil Yong sini Yong. Panggilnya Sin apa Yong nih? Yong. Oh Yong, panggilnya Yong. Yong sini Yong. Target gue ini, lolos grup ini, lolos bla bla bla. Bisa nggak? Bisa, tapi gue nggak bisa dengan pemain Liga 1, kualitasnya terlalu rendah. Ya udah, gue kasih lo diaspora, pemain keturunan, gimana? Oke, lahirlah itu 13 nama. Bahkan baru tadi gue dapat WhatsApp, coach gimana kalau Martin Paes sudah jadi Indonesia, Kelvin Verdong masuk, Gilgrimar bla 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 semua masuk. That's good. Karena targetnya itu tinggi. Apalagi kita mau masuk 2030 Piala Dunia. Bahkan ada yang euforia bisa coach. Gue bilang tim ini belum matang. Average pemain timnas senior ya itu 23 tahun. Senior. Artinya 5-6 tahun ke depan mereka masih bisa di mana pengalaman jauh lebih banyak, di mana lebih ngepik. Ketua Umum PSSI terbaik sepanjang masa. Mungkin itu adalah kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan seorang Bapak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI terbaik dan paling satset dalam sejarah.
Oke, jadi kemarin pagi kita udah dapat informasi, udah dapat berita dan sudah dikonfirmasi langsung sama Pak Erick Thohir kalau Martin Paes sudah resmi menjadi WNI nih ya. Di hari yang sama, Bapak Erick Thohir mengkonfirmasi kalau James Ravens dan juga Calvin Verdonk dua-duanya sedang dalam proses menjadi WNI juga. Buat yang belum tahu, James Ravens ini adalah pemain muda ya, masih 18 tahun usianya, bermain untuk FC Dordrecht U21. Jadi dia belum bermain di tim utama nih, masih di tim U21. Jadi intinya ini pemain muda potensial lah ya. Dan Calvin Verdonk bermain di NEC Nijmegen. Coach Sintayong sendiri sudah pernah mengunjungi James Ravens di Belanda. Waktu itu klubnya lagi melawan ADO U21, yaitu klubnya Rafael. Menarik juga nih, kali ini Coach STI memilih pemain yang memang sangat-sangat potensial gitu ya. Masih muda banget usianya, jadi dari 18 tahun usianya sudah dipercaya. BTW James Ravens ini posisinya striker nih ya. Dia udah mencetak 6 gol di FC Dordrecht U21 di tahun ini. Di musim ini, Ding. Untuk Calvin Verdonk sendiri, posisinya itu back kiri, tapi seperti biasa ini pemain yang versatile, yang disukai oleh Sintayong karena bisa bermain di berbagai macam posisi. Dan Calvin Verdonk sendiri diketahui punya skill yang sangat bagus dalam free kick. Oke, jadi sekian berita mengenai calon-calon pemain yang akan menjadi WNI berikutnya. Yuk kita komen semua, let's go! Oke guys ya, tentu ini sesuatu yang membanggakan ya. Kita harus berterima kasih kepada Pak Erick Thohir yang sudah bekerja keras, bekerja dengan ekstra yang luar biasa ya, untuk kemajuan timnas kita bisa terus melangkah maju ke kancah-kancah internasional guys ya. Dan kita doakan semoga dengan tambahan tenaga baru, kekuatan baru, amunisi baru, timnas kita dapat terbang lebih tinggi lagi guys ya, amin. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, tapi kalau Pak Erick sekali salaman 3 pemain keturunan langsung bisa dipastikan. Ya, kalian pasti udah sumringah kan lihat foto ini. Gak ada kabar, kita juga lagi sakit hati sama wasit Senyinho tadi malam. Tiba-tiba paginya Martin Paes udah sampai di Indonesia dan jalani sumpah WNI. Gak lama setelah itu, 2 pemain keturunan lainnya yang kemarin cuma sebatas rumor-rumor doang, sekarang Calvin Verdonk dan James Ravens udah salaman langsung sama Pak Erick dan lagi jalani proses naturalisasi alias pengajuan pemberkasan. Gimana cuy, baru kali ini ya kita bangga sama federasi. Jadi untuk Martin Paes udah resmi jadi WNI, itu berarti proses banding di pengadilan FIFA berhasil dimenangkan Indonesia cuy. Jadi untuk pertandingan bulan Juni mendatang, kita udah punya wajah-wajah baru nih. Paes semoga diturunkan Sintayong, Calvin Verdonk mungkin akan mulai dari bangku cadangan. Sementara James Ravens ini posisinya striker cuy. Akhirnya kita punya striker juga ya. Kalau langsung diturunkan Sintayong, James Ravens akan menggantikan posisi Rafael Strike. Kalau enggak, mungkin dia akan jadi pelapis dulu. Dengan kedalaman tim seperti ini, optimis kita kan bantai Irak di GBK. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia dicadang? Gue kesel banget sih nonton video ini. Parah, kesel banget. Karena argumen Bung Toel ini udah kemana-mana, udah gak masuk akal. Buat apa lagi mempersoalkan naturalisasi Martin Paes? Harusnya kita bersyukur banyak loh pemain-pemain luar Indonesia gitu yang ingin membela timnas Indonesia. Terlebih, pemain-pemain ini punya darah Indonesia. Kita bandingkan dengan 2010-an. Banyak pemain-pemain yang Amerika Latin, Afrika yang gak punya darah Indonesia dan akhirnya naturalisasi. Kenapa gak dipersoalkan soal itu? Kenapa harus sekarang-sekarang? Gue tuh tahu Bung Toel itu tahun 2000-an gitu ya, sebagai komentator sepak bola, sebagai pundit sepak bola, ketika pertandingan-pertandingan timnas. Waktu itu broadcastnya masih dipegang sama MNC Group, terutama RCTI mungkin. Dan gue sangat apresiasi apa yang dia punya, pengetahuan, ilmu dia di sepak bola. Sangat luar biasa. Dia bisa memberikan argumentasi yang jelas, landasan yang terukur, dan juga fakta-fakta menarik di luar lapangan itu sendiri. Dan gue merasa bahwa salah satu komentator yang gue sangat kagumi, ya dia. Karena dari dia gue banyak loh hal-hal yang gue dapatkan gitu ketika dia bereaksi ketika situasi di lapangan misalnya. Kemudian juga bisa memberikan edukasi yang lainnya selain di lapangan itu sendiri. Itu yang membuat gue, pundit tuh patokannya harus itu. Harus memberikan fakta-fakta menarik di luar lapangan, memberikan review-review yang jelas ketika situasi di lapangan, dan Bung Toel punya itu. Tapi ketika kita masuk sekarang, permasalahan soal naturalisasi, permasalahan soal
progres timnas misalnya. Dua hal itu udah gak masuk akal dari sudut pandang Bung Toel. Pertama, soal naturalisasi. Pertanyaannya, buat apa naturalisasi? Kenapa nggak mencoba pemain lokal untuk bermain di timnas? Kenapa harus banyak naturalisasi? Pertanyaannya kemudian, kita ini Indonesia, banyak nggak event-event besar yang dihadapi Indonesia saat ini? Jawabannya kan banyak, jelas. Apakah kita hanya mengandalkan pemain-pemain lokal yang notabene levelnya bawah? Sementara kita ada pemain-pemain di luar negeri yang ingin membela Indonesia dan punya darah Indonesia, kenapa nggak diambil opsi itu? Selain, federasi juga coba memperbaiki liganya, itu yang harus kita kawal sama-sama. Bukan lagi mempersoalkan masalah naturalisasi, masalah local pride, dan lain-lain. Lagian sebetulnya isu local pride, naturalisasi, toh dari mereka juga. Fans Indonesia mayoritas itu sepakat bahwa di timnas saat ini ada progres permainan, mental, manajemen dari seorang pelatih ke pemain-pemainnya, kekompakan. Sudah ada progres itu dan federasi mendukung itu. Kalau lihat kita tayangan-tayangan misalnya pemain-pemain timnas Indonesia ketika berlaga di Qatar ini, mereka di luar lapangan kompak banget dengan mereka main games bareng, bercanda-bercanda, dan lain-lain. Lalu, apa yang urgent harus pemain Indonesia full main di timnas, sementara pemain-pemain yang diaspora ini juga ingin membela timnas? Ini yang jadi persoalan. Ini yang jadi persoalan buat gue. Pundit sepak bola itu harus punya, punya kekuatan sendiri tanpa ada kepentingan politik di situ. Akhirnya dengan Bung Toel dan juga orang-orang di sekitarnya punya argumentasi yang berbeda, akhirnya kita yang mayoritas pendukung timnas bahwa kita percaya timnas sudah progres. Tapi mereka-mereka ini percaya bahwa timnas itu progres dengan hal-hal yang tidak seharusnya, dengan naturalisasi dan lain-lain. Bahkan mereka melihat bahwa timnas ini nggak progres, nggak kemana-mana dengan permainan yang ada. Hey, target dari federasi aja untuk Sintayong itu sampai 8 besar. Sintayong bisa membawa timnas sampai semifinal. Timnas bisa mengalahkan Korea Selatan. Timnas bisa mengalahkan Australia. Apa yang jadi pertanyaan kalian bahwa timnas ini gak progres? Udah gak masuk di logika. Akhirnya kita merasa bahwa orang-orang ini punya kepentingan. Mungkin kepentingan untuk memasukkan pemain-pemain mereka. Mungkin kepentingan ingin mendapatkan duit dari federasi, karena gue tahu bahwa si Toel ini pernah ada di federasi, dan federasi ketika dia ada di situ carut marut, entah itu liganya ataupun timnasnya. Itu yang jadi persoalan. Jadi gue pun kecewa ke media-media besar, terutama mungkin TV One dan juga Metro TV, yang belakangan juga ngundang dia sebagai narasumber di talk show 2TV ini. Gue kecewa. Buat apa? Ngasih panggung buat dia. Argumen-argumen dia udah gak masuk akal. Kita tuh sepakat. Kita sebagai fans timnas Indonesia sepakat bahwa Bung Toel udah gak masuk di akal argumen-argumennya. Apa yang dia sampaikan, apa sih? Apa? Dia ingin menaikkan nama dia di dunia sepak bola. Nama dia tuh udah bagus sebetulnya. Tanpa sudut pandang yang berbeda dari dia yang kayak gini. Sudut pandang yang berbeda itu sebuah keharusan. Sesuatu yang progres dimanapun itu harus ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang mendukung, sudut pandang yang tidak mendukung, dalam artian kritik akan apa yang dilakukan. Ini kan kritik, juga kritiknya nggak berlandas. Itu yang jadi persoalan. Dan sekali lagi, timnas sudah masuk semifinal Under 23. Malam ini akan melawan Irak, memperebutkan juara ketiga. Dan ketika timnas otomatis masuk Olimpiade dengan mengambil juara ketiga ini, itu perlu kita dukung sama-sama, kita doakan agar pemain-pemain timnas gak cedera malam ini. Hasilnya pun seperti yang kita semua harapkan, juara ketiga, ataupun memang harus juara keempat gitu, atau kalah malam ini lawan Irak, ya kita sama-sama dukung untuk pertandingan selanjutnya lawan Gini.
sehingga timnas Indonesia bisa membawa nama Indonesia, bendera Indonesia ke Olimpiade. Itu harapan kita semua. Sekali lagi, Bung Toel, please objektif dalam berargumentasi, dalam melihat progres timnas saat ini. Untuk teman-teman fans timnas Indonesia, mari kita sama-sama kawal perbaikan liga di Indonesia, kita sama-sama dukung timnas Indonesia saat ini, dan juga selalu ingatkan bahwa federasi kita, persepak bola Indonesia masih banyak PR yang harus diselesaikan. Itu, thank you. Pernyataan apapun yang disampaikan oleh Bung Toel ini ya dalam berbagai media, dia diundang terutama di TV One guys ya. Anggap saja ya dia ini sebagai bahan bakar ya, bahan bakar untuk menyemangati atau membuat timnas kita melangkah lebih cepat, lebih maju lagi. Ya. Martin Paes secara rasmi telah pun menjadi kiper naturalisasi untuk skuad Indonesia. Indonesia dapat kiper baru guys. So siapa Martin Paes ni? Power ke dia ni? Macam mana dia boleh jadi player Indonesia pula kan? Korang jangan risau, aku akan terangkan dekat korang. Tapi aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. So Martin Paes ni dia dilahirkan di Belanda dan dia bermain untuk skuad Belanda under 19, under 20, under 21. Tapi dia tak pernah bermain untuk skuad senior Belanda lah. Lepas tu nenek dia ni adalah orang Indonesia. Jadi dia diberi peluang untuk pilih sama ada nak bermain untuk Belanda ataupun nak bermain untuk Indonesia, dan baru hari tu telah pun dikonfirmkan yang dia nak bermain untuk Indonesia. Jadi dapatlah naturalisasi player Indonesia. So power ke tak keeper ni? Dari segi ketinggian, dia ada ketinggian 1.91 meter. Lebih tinggi daripada Hernando Ari. Hernando Ari kira agak rendah lah, 1.8 meter. Yang ni tinggi dia 1.91. Dari segi pengalaman, dia umur sekarang dah 25 tahun lah. Okey, jadi lebih berpengalaman. Okey, dekat mana dia main? Dia dah bermain dekat Amerika, MLS sejak tahun 2022 untuk FC Dallas. Okey. So, bila dia dah main kat Amerika, maknanya dia pernah berlawan dengan Messi, dengan Suarez, dan dia pernah pun tepis bola yang ditendang oleh Messi. Dah jumpa dengan GOAT lah ni kan. Pada aku dia akan memberi persaingan yang bagus untuk Hernando Ari. Kita tengoklah keeper mana yang lebih perform. Okey, walaupun dia ni datang daripada Liga Amerika, dia bukanlah daripada Eropah kan. Dia tak bermain dekat Eropah pun. So kita tengoklah siapa lagi perform, dia ni ke dia ataupun Hernando Ari. So siapa yang korang lagi suka, korang komen dekat bawah, bagi pendapat. Dan kalau belum follow, jangan lupa tekan butang follow. Oke guys ya, orang Malaysia saja bisa mereview siapa Martin Paes sampai sedetail ini guys ya. Mudah-mudahan kita dari Indonesia juga jangan kalah guys ya, untuk mengenal pemain-pemain yang sudah didatangkan oleh Pak Erick Thohir guys ya. Dan Martin Paes ini akan diposisikan sebagai kiper yang nanti akan bergantian posisi dengan Hernando Ari, dan kita nggak tahu guys ya siapakah nanti yang mau dijadikan sebagai pilihan utama bagi Coach Sintayong ya. Namun apapun itu tidak menjadi persoalan. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan pada saat ini ya. Itu semua bukan hanya tentang untuk Hernando Ari atau Martin Paes, tetapi untuk kemajuan sepak bola negara kita guys ya. Mudah-mudahan dengan berdatangan pemain-pemain dari luar seperti ini ya, meningkatkan motivasi dari pemain-pemain liga kita, pemain-pemain lokal kita ya, untuk mereka bisa belajar banyak hal. Mereka juga bisa semakin meningkatkan kemampuan ya, bisa melihat bahwa ada gap yang berbeda, ada perbedaan-perbedaan gaya antara pemain-pemain dari luar dengan pemain-pemain lokal ya. Semoga saja pemain-pemain lokal bisa termotivasi untuk bisa lebih bagus atau setidaknya setara dengan pemain-pemain dari luar guys ya. Dan kita juga harus mengucapkan profisiat ya untuk Pak Erick Thohir yang sudah bekerja keras sampai dengan sejauh ini, dan pihak-pihak di balik layar guys ya. Karena saya yakin bukan hanya Pak Erick Thohir saja, tetapi ada orang-orang yang di belakang Pak Erick Thohir, samping kiri kanannya, yang juga bekerja keras, berjuang keras ya, untuk bisa mendatangkan pemain-pemain dari luar untuk masuk menjadi warga negara Indonesia, dan juga memberikan kontribusi yang luar biasa untuk tim nasional kita guys ya. Dan jangan lupa juga guys ya, kita juga harus memberikan dukungan dan doa untuk timnas kita saat nanti mereka berlaga di tanggal 9 Mei melawan
New Guinea guys ya. Kita doakan semoga Indonesia mampu bangkit dan menang sehingga lolos ke Olimpiade Paris ya. Anggap saja ini sebagai berkat bagi tim nasional kita ya. Karena kalau memang kita tidak bisa menang melawan Irak, anggap saja itu sebagai keberuntungan kita menghindari grup kelas berat karena ada Argentina, ada Maroko di situ, ada Ukraina di situ. Nah, tim yang akan kita lawan misalnya kita lolos dari babak playoff ini guys ya, kita akan berjumpa dengan Prancis ya. Prancis ini berat lah guys ya. Tapi ada Amerika Serikat dan New Zealand yang menurut saya ini masih bisa kita imbangi guys ya. Mudah-mudahan saja mimpi kita untuk melihat timnas kita bisa bermain cantik, bisa maju sampai ke level seperti ini, itu bisa membuat banyak prestasi ya. Mudah-mudahan dapat terwujud guys ya. Amin. Yang terbaik untuk timnas Garuda kita, maju terus sepak bola Indonesia. Sampai jumpa lagi.